Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga kalian tetap semangat dan dalam keadaan sehat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Anak-anak, untuk hari ini kita akan belajar masih dalam tema, yaitu masuk dalam tema 2 untuk pembelajaran materi PPKN, yaitu makna proklamasi kemerdekaan. Ya, tema 2 persatuan dalam perbedaan, subtema 1 rukun dalam perbedaan, PPKN makna proklamasi kemerdekaan. Sebagaimana kalian ketahui bahwa bangsa Indonesia pada awalnya dijajah oleh bangsa-bangsa Eropa dan bangsa Asia selama bertahun-tahun, yang pada akhirnya penjajahan itu akhirnya bisa terlepas dari bangsa Indonesia dan puncaknya dengan adanya proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Apa makna proklamasi bagi kehidupan berbangsa dan negara, dan apa sebetulnya makna dari proklamasi tersebut? Mari kita akan pelajari bersama ya. Proklamasi itu merupakan deklarasi kepada seluruh rakyat dan negara-negara di dunia bahwa suatu negara itu telah merdeka. Otomatis dengan dikumandangkannya proklamasi ini, bangsa Indonesia terbebas dari penjajahan bangsa lain. Sebetulnya bangsa mana saja sih yang menjajah Indonesia atau yang pernah menjajah Indonesia? Ternyata ada bangsa dari Eropa dan bahkan ada dari Asia. Dan ini ada satu-satunya negara di Asia yang pernah menjajah Indonesia ya, yaitu di sini Jepang. Sedangkan dari bangsa Eropa yaitu ada Spanyol, Portugis, Belanda, dan Inggris. Nah ini Jepang ini adalah satu-satunya negara di Asia yang pernah menjajah Indonesia. Tapi paling lama yaitu Belanda ya selama 3,5 abad atau 350 tahun. Kemudian Jepang selama 3,5 tahun. Selanjutnya, setelah kita terbebas dari penjajahan negara-negara lain, kemudian ada dikumandangkan proklamasi kemerdekaan oleh Soekarno-Hatta yang menyatakan kemerdekaan Indonesia. Sekarang apa makna proklamasi kemerdekaan Indonesia bagi kehidupan berbangsa dan bernegara? Yaitu 1, proklamasi sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Jadi melalui proklamasi ini, Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan. Ini dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, yang waktu itu adalah kediaman dari Soekarno. Pernyataan kemerdekaan kepada dunia luar ini ditujukan agar apa? Kedaulatan bangsa Indonesia dihormati oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Jadi supaya negara-negara lain itu tahu bahwa Indonesia sudah merdeka sehingga kedaulatannya akan dihormati oleh bangsa lain. Kemudian pernyataan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia sendiri bertujuan apa? Untuk memberi dorongan agar bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan dan memperjuangkan tercapainya cita-cita nasional. Jadi ada yang ditujukan kepada dunia luar, ada yang kepada bangsa Indonesia sendiri, ya. Kemudian selanjutnya, 2, proklamasi sebagai awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi salah satunya itu untuk terbentuknya NKRI itu adalah adanya proklamasi. Jadi karena syarat pembentukan negara itu ada syarat konstitutif dan deklaratif. Nah ini yang termasuk syarat-syarat konstitutif, yaitu 1, memiliki wilayah. Jadi kalau suatu negara itu harus memiliki wilayah. Karena apa? Wilayah itu kan sebagai tempat bagi rakyat untuk menjalani kehidupannya. Kemudian sebagai tempat pemerintah melaksanakan fungsi sebagai pengatur jalannya negara. Diibaratkan kalau rumah tangga itu harus punya rumah sebagai tempat tinggal ya. Kalau tidak punya rumah susah nanti ya. Yang kedua, memiliki rakyat. Ini juga syarat konstitutif. Kenapa rakyat harus dimiliki dalam satu negara? Karena rakyat ini orang yang berdiam dan berkumpul di suatu negara sebagai pendukung pemerintahan. Kalau tidak ada rakyat, siapa yang mau
mendukung pemerintahan. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Ketiga, pemerintah yang berdaulat. Itu di sini ada lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, ini juga termasuk syarat konstitutif ya. Kemudian di sini kalau eksekutif itu di situ ada presiden, wakil presiden, kemudian legislatif ada DPR ya. Nah, kemudian yudikatif di sini juga ada seperti dari Mahkamah Agung gitu ya. Kemudian pengakuan dari negara lain, ini termasuk syarat deklaratif. Ya, ini satu-satunya syarat deklaratif dapat memperkuat kedudukan negara yang baru merdeka dalam hubungan internasional dan menyebabkan negara baru mendapat dukungan dalam forum internasional. Ini syarat terbentuknya negara. Lalu yang ketiga, makna proklamasi itu proklamasi menjadi pintu gerbang menuju masyarakat adil dan makmur. Jadi bangsa Indonesia diharapkan mampu mewujudkan tujuan negara dalam pembukaan UUD 1945. Sebagaimana kalian ketahui di pembukaan UUD 45 alinea keempat, di situ disebutkan tujuan negara Indonesia yaitu ada 4 ya. Ada melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa ya. Kemudian ada ketertiban umum, di situ kamu bisa menghafalkan di pembukaan UUD 45. Kemudian yang keempat, proklamasi sebagai titik tolak perubahan hukum kolonial menjadi hukum nasional. Di sini usaha penyusunan konstitusi Indonesia sebetulnya dimulai sebelum merdeka ya, yaitu dari adanya sidang BPUPKI tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Jadi tadinya yang kita karena dikuasai oleh Belanda sangat lama ya, jadi kita menggunakan hukum kolonial, kemudian dilakukan perubahan karena kita sudah merdeka. Kelima, bukti Indonesia bangsa yang mandiri. Ini menunjukkan kemerdekaan Indonesia bukan hasil pemberian dari Jepang, tapi hasil perjuangan bangsa Indonesia. Ya, karena pada saat itu awalnya Jepang itu memang menjanjikan akan memberikan kemerdekaan pada Indonesia karena dia datang mengaku sebagai saudara tua karena sama-sama di Asia ya, jadi mengaku sebagai saudara tua Indonesia yang akan memberikan kemerdekaan. Tapi kenyataannya berjalannya waktu tidak berbeda dengan Belanda, hanya ingin mengambil keuntungan dari Indonesia sehingga kemerdekaan ini dicapai dari perjuangan, hasil perjuangan bangsa Indonesia, bukan hasil pemberian Jepang. Yang keenam, mendapat pengakuan dunia luar. Jadi dengan pembacaan teks proklamasi menjadi pengumuman pada dunia bahwa Indonesia merdeka dan sejajar dengan negara lain sebagai bangsa yang berdaulat. Nah, ini di sini ada cerita, ternyata negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Mesir. Kemudian yang ketujuh, yaitu landasan bersikap terhadap dunia. Jadi bangsa yang bebas untuk menentukan sikap terhadap dunia. Indonesia nanti berhak ikut serta dalam organisasi negara-negara di dunia dengan proklamasi kemerdekaan. Sekarang bagaimana bentuk pemaknaan proklamasi kemerdekaan yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari pada saat ini setelah kita merdeka ya, selama 75 tahun. Nah, ini yang pertama yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Misalkan kalian melakukan ibadah bersama di keluarga atau saling menghormati antar umat beragama. Ini adalah pemaknaan proklamasi yang pertama. Bentuknya seperti itu contohnya, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian berlaku jujur dalam perkataan dan perbuatan. Misalkan kalian ya tidak mencontek kalau ulangan ya. Nah, itu bentuk pemaknaan dari berlaku jujur dalam perbuatan. Kalau dalam perkataan ya tidak berkata bohong ya. Yang ketiga, belajar dengan giat. Nah, misalkan kalian akan ulangan atau setiap hari harus belajar supaya mendapat hasil yang maksimal. Atau mungkin kalian belum mendapatkan hasil yang maksimal, kalian belajar dengan keras lagi supaya mendapat hasil yang maksimal. Itu contoh belajar dengan giat, bentuk pemaknaannya. Tidak membeda-bedakan dalam berteman. Nah, misalkan kalian di rumah, di lingkungan rumah, atau di sekolah mempunyai teman yang berbeda agama, berbeda suku. Nah, itu kalian berteman dengan semuanya, tidak
tidak memilih-milih dalam berteman. 5. Bersikap tenggang rasa dan toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di situ kalian harus berbuat baik kepada teman supaya kalian juga tidak mendapatkan perilaku yang tidak baik dari teman. Bekerja keras. Nah, ini misalkan orang tua kalian ya, bekerja keras atau kalian bekerja keras membantu orang tua. Nah, ini juga bentuk pemaknaan bekerja keras. Kemudian menanamkan sikap rela berkorban demi bangsa dan tanah air. Kemudian mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Ya, misalkan mau pergi berpiknik, ternyata di lingkungan sekitarmu ada gotong royong, membersihkan lingkungan sekitar, otomatis kita harus mengikuti itu dulu baru melaksanakan atau baru melakukan piknik. Itu berarti mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Mencintai tanah air. Nah, kalian misalkan melakukan upacara dengan baik, dengan hikmat, menjadi petugas upacara, itu adalah mencintai tanah air. Mempererat persatuan dan kesatuan. Nah, tidak boleh mengejek antar teman ya, antar saudara, antar suku yang berbeda. Nah, ini untuk mempererat persatuan kesatuan. Melestarikan keindahan dan kekayaan alam. Nah, ini berarti menjaga keindahan kekayaan alam ya, misalkan di tempat wisata yang misalkan kayak Baturaden misalnya. Nah, kalian di situ tidak boleh misalkan memetik bunga-bunganya, kemudian apa namanya mencoret-coret. Nah, itu berarti merusak kekayaan alam. Kemudian misalkan apa ya, ada yang punya hobi berburu hewan-hewan langka, kemudian itu biasanya ada burung-burung ditembak itu ya. Nah, itu termasuk merusak kekayaan alam. Menghargai perbedaan pendapat, misalkan dalam rapat atau pemilihan ketua kelas, ada perbedaan pendapat dalam pemilihan ketua kelas tidak menjadikan pertengkaran, tapi saling menghormati. Kemudian menyelesaikan masalah dengan musyawarah ya. Jadi menyelesaikan masalah dengan musyawarah itu misalkan ada kalian misalkan kalau di kelas akan mengadakan karya wisata kemana, nah itu kalian kan pasti ada beberapa pilihan tempat wisata, nah itu bisa dimusyawarahkan supaya tercapai kesepakatan. Nah, itu adalah contoh-contoh bentuk pemaknaan proklamasi yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, cukup sekian pembelajaran Bu Guru pada hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Bu Guru mohon tetap kalian perhatikan protokol kesehatan, jaga kesehatan, selalu pakai masker kemanapun kalian pergi, ya. Kemudian perhatikan social distancing dan selalu jaga imun tubuh. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.